Hai kalian semua, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau bikin video best of 2022. Kenapa aku mau bikin video best of 2022? Karena udah bulan Desember. Jadi aku kan bukan sampai tahap yang udah dikirim-kirimin produk. Terus aku juga sendiri kalau misalnya aku coba produk dengan uang aku sendiri, aku tuh selalu memastikan kayak periode aku mencobanya itu cukup panjang untuk aku kasih review yang oke, yang nggak bias gitu loh guys. Jadi menurut aku ya cuma inilah beberapa produk yang aku bisa masukin ke best of 2022 gitu. Yang pertama adalah si White Lab Niacinamide. Ini 10% Intense Brightening Serum. Kalau misalnya kalian udah tonton video aku beberapa bulan yang lalu, aku cobain produksi White Lab ini yang Niacinamide. Terus aku kayak awalnya kayak harapan aku tuh nggak besar sama produk ini. Aku kayak alah ini paling ya local brand sometimes karena marketingnya doang yang bagus jadi mereka booming, tapi their product is not necessarily good. Tapi ini kayak salah satu serum niacinamide dengan kadar peresapan super cepat kayak level dewa dan nggak ada busa sama sekali meskipun udah digosok-gosok. Sedangkan kalau misalnya kalian tahu produk niacinamide terutama serum, kalau misalnya kalian gosok-gosok di tangan gitu dia tuh berbusa. Jadi aku kayak tercengang gitu loh. Jadi ini udah botol aku yang kedua dan aku baru cobain mereka tuh pas akhir-akhir tahun gitu loh. Dan ini aku udah botol kedua dan aku udah mau beli lagi karena ini udah habis guys. Sudah habis, sudah habis. Nah, habis. Terus yang kedua masih produksi White Lab juga dan ini yang paling baru, produk yang paling baru yang aku coba tahun ini yaitu adalah White Lab Ceramac Moisture Gel. Jadi ini adalah gel cream gitu, terus konsistensinya tuh super lightweight, sama kayak si niacinamide serum mereka. Aku nggak tahu kenapa ya produk White Lab itu rata-rata peresapannya super duper cepat tingkat nggak masuk akal gitu. Kalau misalnya kalian bandingkan sama banyak moisturizer gel lainnya yang klinik lah, yang skintific lah, ini jauh lebih lightweight. Aku nggak ngerti, tapi anehnya walaupun dia tuh lebih lightweight, dia tuh masih bisa lebih retain moisture daripada skintific. Aku udah cobain dua-duanya, ini dan skintific, satu botol juga. Tapi ini bisa retain moisture aku untuk pemakaian moisturizer malam hari, skintific nggak bisa. Padahal ini lebih lightweight daripada Skintific. Aneh nggak sih? Jadi kayak itulah kenapa aku masukin mereka ke best of 2022. Karena for me, looking for gel moisturizer yang bisa retain moisture di kulit aku yang lumayan kering untuk malam hari selama aku tidur itu susah ya guys ya. Bahkan satu-satunya yang sampai sekarang bisa retain itu adalah si Clinique dengan dupe-nya, si Simple Skin Quenching Sleeping Cream. Dan ini yang terbaru. Jadi ini kayak cuma 3 produk itu gel cream yang bisa retain moisture selama tidur kena AC gitu loh. Aneh. Tapi ini ya si White Lab ini ya dua-duanya ukurannya cuma 20 mili. Jadi aku tuh sebenarnya kesal gitu kenapa tuh mereka cuma keluarin produk ukuran mini-mini gitu loh. Ini kayak 1 bulan, nggak sampai sebulan udah habis gitu loh. Tapi kemarin waktu aku bikin video reviewnya dan aku udah jelasin di caption tuh panjang lebar kalau misalnya aku tuh marah karena produknya terutama moisturizernya tuh kecil. Mereka bilang stay tune karena mereka mau keluarin ukuran yang lebih besar. So I'm very happy with that. Terus produk selanjutnya adalah menurut aku penemuan aku sih, bukan penemuan orang. Penemuan produk retinol yang terbagus dan terpaling worth it sedunia. Jadi namanya adalah jadi produknya adalah Implora Lipo Retinol 1% Serum. Jadi ini adalah serum retinol yang of course over the counter. Jadi dia pasti nggak secepet retinol yang di resep dokter gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian ingat pas aku review ini adalah salah satu produk retinol termurah karena harganya cuma 30 ribuan. Tapi teksturnya, very lightweight, terus nggak lengket. Dan ini adalah salah satu serum retinol yang menurut aku bisa dipakai tiap hari karena memang dia itu super weak dalam artian yang bagus ya. Bukan semua weak itu artinya jelek gitu. Jadi kalau retinol yang terlalu kuat, kadang itu sangat cepat memicu iritasi di kulit kalian semua dan kita semua gitu. Kulit aku adalah salah satu yang gampang teriritasi kalau pakai retinol produk, oke? Jadi karena ini nih adalah turunan retinol yang salah satu yang lumayan lemah, yang terlemah.
namanya liporetinol. Jadi dia itu bisa kalian pakai tiap hari gitu dan tidak akan ada reaksi iritasi apapun. Padahal kalian tahu bibir aku tuh kulitnya super sensitif, kayak kering dikit aja bisa langsung flare up, gatal-gatal, merah-merah gitu, iritasi. Tapi meskipun aku pakai ini tiap hari siang malam, itu tuh nggak pernah kejadian. So that's how beginner friendly it is, oke? Jadi kalau misalnya kalian yang baru mau coba produk retinol tapi takut lah, apalah segala macam, belum pernah sebelumnya, ini Implora Liporetinol Serum. Ini bagus banget dengan harga 30-an ribu. Itu tuh nggak bisa. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terlalu bagus. Produk selanjutnya masih berhubungan sama retinol, tapi ini adalah retinol yang diresepkan dokter. Ya, aku pergi ke farmasi dan aku beli ini. Ini adalah tretinoin. Tretinoin itu adalah turunan retinol yang paling tinggi. Dan ini 0,05%. Aku itu udah cukup lama berkecimpungan di dunia skincare dan pakai banyak macam produk retinol, dan aku rasa kayak oh ya, this is the time for me to upgrade my retinol game gitu kan. Lalu dengan sombongnya, karena aku sudah banyak pakai berbagai macam produk retinol yang over the counter, aku merasa kayak okay, it's okay, we can skip 0,025%, kita langsung masuk ke 0,05%. Oke, ini dia. Let me tell you, kalau misalnya kalian baru mau upgrade ke tretinoin, jangan skip. Kalian harus pakai yang 0,025% dulu, no question asked. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak aku langsung sok-sok skip, sumpah pas awal pakai ini muka aku hancur, kering semua. Jadi kayak keringnya itu sampai tahap flaky yang aku bisa cabut gitu kulit keringku. Aku langsung kayak kena mental, say. Aku bingung nih harus kulanjut atau enggak gitu. Tapi aku memutuskan it's okay Kezia, take it slow. Jadi awal-awal aku pakai tuh malahan aku pakainya kayak 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali lagi, udah parah banget. Terus aku mencoba berbagai macam cara, dari kayak pakai ini plus moisturizer doang, sandwich method, pakai facial oil dan lain-lain sebagainya macamnya. Barulah aku bisa upgrade dari 2 minggu sekali ke seminggu sekali dengan cara aku sandwich. Jadi caranya aku pakai serum seperti biasa, terus aku pakai gel moisturizer, terus aku pakai tretinoin, baru aku timpa lagi pakai cream moisturizer. Barulah aku bisa mendapatkan efek yang aku inginkan, meskipun masih kadang-kadang ada sedikit bagian yang kering ya. Cuman udah jauh lebih mendingan banget daripada pas awal-awal pakai gitu. Aku tuh awal-awalnya mikir gitu kan, jadi terus gimana, apa beda ya tretinoin yang katanya super kuat, tingkat dewa retinol terbagus, dibandingkan sama produk-produk retinol yang aku bisa beli yang nggak bikin iritasi gitu loh, ngerti ya kan? Terus aku kayak ya udahlah, udah beli, pakai aja lah, walaupun aku tidak sadar apa efeknya pada saat itu. Setelah kayak 2 bulan gitu aku pakai ini, barulah guys aku sadar kalau misalnya kulit aku makin mulus. I know I don't have problem with my skin texture, nggak ada masalah sama jerawat dan lain-lain. Cuman aku bisa bilang ke kalian, ini bikin kulit aku mulus sampai level yang nggak masuk akal gitu. Kayak sebelumnya aku pakai skincare ini, skincare itu, yang untuk brightening, skin texture, salicylic acid, chemical exfoliants, itu kalah efeknya sama efek ini. Kayak that's the most smoothest skin I have ever experienced in my life. Kayak beda level gitu loh. Kayak sumpah aku nggak bohong. And I noticed that kalau misalnya aku pakai ini, semenjak aku pakai ini, dan aku ada jerawat, itu kempesnya lebih cepat. Lebih cepat dalam artian kayak misalnya 1-2 hari itu bisa kering. Contohnya ini, ada kan jerawatnya. Nah, ini nih aku pakai, kan aku pakai seminggu sekali doang ya. Itu pun udah cukup membantu. Jadi ini tuh kayak sehari langsung aku pakai pimple patch, terus kan keluar tuh, habis itu langsung kering. Jadi aku kayak aneh gitu. Biasanya kalau misalnya aku punya jerawat sebesar ini ya, itu tuh bisa harus pakai pimple patch sampai 3, 4, 5 kali baru hilang gitu. Ini baru pakai pimple patch sekali hilang. Again, remember, jangan skip 0,025%. Jangan. Oke, jangan. Etude House Sunjung 2 Times Barrier Intensive Cream. Jadi kenapa aku masukin ini ke Best of 2022? Karena ini adalah moisturizer malam terbaik yang bisa di-pair sama retinol dan cukup untuk mengcombat efek kulit kering yang aku rasain pas aku pakai si tretinoin ini. Gitu. Jadi kan aku udah ceritakan tadi pas awal-awal gimana kayak kulitku tuh hancur sampai flaky, sampai aku bisa cabut gitu kulit
keringnya satu persatu. Jadi aku tuh kayak on a hunt gitu untuk cari moisturizer yang tepat supaya aku gak mengalami kulit kering itu lagi. Dan rata-rata gel moisturizer doesn't work gitu. Dan cream moisturizer, well, some cream moisturizer is not very pleasant to wear, to be honest. Tapi aku tuh ketemu si Sunjung Intense Barrier Cream itu dari salah satu tiktoker Singapura namanya Dan, cowok, yes. Jadi waktu dia pakai ini tuh dia kayak kelihatannya sangat bagus sekali gitu. Jadi aku pengen. Terus aku mikirkan karena dia 2 times barrier intensive cream, harusnya dia tuh adalah krim yang cukup moisturizing untuk aku pair sama retinol. A little bit of downside, ini aku nggak suka untuk pakai siang hari karena dia kayak gimana ya, meresapnya tuh lama gitu. Tapi untuk pemakaian malam ini sangat bagus. Kenapa? Karena moisturizing effect-nya tuh betul-betul 2 times. Dan semenjak aku pakai ini, kulit kering aku gara-gara si tretinoin ini jauh-jauh berkurang. Tapi aku tetap pakai si sandwich method. Jadi aku pakai gel moisturizer, tretinoin, terus pakai ini untuk meng-seal semuanya, all the goodness inside my skin. I seal it with this. Jadi again, that is my best of 2022. Like what I said, it's not much product because I only literally give the best one for you. Other than that, I hope you like this video and I'll see you in my next one. Bye bye.